mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salatu jami'ah rahmatullah. Salam lurus dan rapat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سلأوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام
rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawm 'idil fitr wa yawmul akbar wa yawmus surur wa yawmul maghfur wa yawmu ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykumus siyam ansitu athabakumullah wasma'u ajarakumullah wa'ati'u rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din hunafa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil 'alamin kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah sidang Id rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita senantiasa menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga di pagi hari ini masih memberikan kepada kita semua karunia umur dan kesehatan, sehingga dengan itu kita bisa dapat beraktivitas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Id di pagi hari yang cerah yang berbahagia ini. Kemudian selamat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang akan memohonkan syafaat bagi umatnya di yaumil akhir, yaitu suatu hari kata Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, yang suatu hari tidak lagi bermanfaat harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak, tetapi yang bermanfaat adalah kedatangan kita dengan hati yang bersih, dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa karunia Allah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Begitu juga di pagi Idul Fitri Allah karuniakan kepada kita umur dan kesehatan, sehingga dengan itu kita merasakan kebahagiaan, segala bentuk kenikmatan yang takkan pernah bisa kita menghitungnya. Karena Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Oleh karena itu marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini
untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memandangkan takbir, tasbih dan tahmid. Kita meyakini sepenuhnya betapa Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung dan Maha Mulia. Hanya kepada-Nya kita menggantungkan hidup dan memohon pertolongan dan perlindungan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita. Waktu 1 bulan telah kita lalui begitu cepat, sehingga tanpa terasa di pagi yang cerah ini kita berada di 1 Syawal 1445 Hijriah. Hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan, hari yang penuh dengan ampunan dan kemenangan. Ramadan telah memberikan kita begitu banyak pelajaran, begitu banyak nasihat serta pengalaman yang kita rasakan dan kita alami dalam diri kita masing-masing. Ibadah puasa yang kita lakukan, tadarus Quran yang selalu kita kumandangkan, sujud-sujud kita di keheningan malam, serta doa-doa yang selalu kita panjatkan. Semoga itu semua sebagai kenangan Ramadan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang disediakan Allah bagi kita sebagai sarana untuk melatih diri, untuk membina pengalaman, menimba pengalaman, melakukan perenungan dan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan evaluasi itu diharapkan dapat menemukan berbagai kekurangan di dalam diri kita, sehingga kita dapat melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Dengan kekurangan itu pula kita dapat mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik, yaitu masa depan yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu tujuan yang kita ingin capai melalui Ramadan adalah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Takwa adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah, dan takwa adalah bekal terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. Takwa adalah wujud dari amaliyah yang kita lakukan sejauh mana keimanan kita akan selalu terlihat dari sejauh mana kualitas amal ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai bulan maghfirah, Allah jadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan. Karena itulah selama Ramadan kita memperbanyak doa, memperbanyak sujud dan istighfar agar segala dosa dan kehidupan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang bertakwa itu, sebagaimana yang disebutkan Allah, memiliki karakteristik yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah beberapa karakteristik orang-orang bertakwa yang Allah janjikan kepada mereka surganya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah suasana Idul Fitri yang penuh keberkahan ini, marilah kita gunakan waktu sejenak untuk bertafakkur, mengingat kembali berbagai pelajaran penting yang perlu kita ambil sebagai hikmah, sebagai pesan kehidupan yang sangat berharga dari Ramadan ini, agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya tidak hilang begitu saja, melainkan harus kita rasakan kehadirannya di dalam diri kita sebagai semangat perubahan dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita, baik dalam membangun hubungan kita kepada Allah, yaitu hablu minallah, maupun dalam menata hubungan kita kepada sesama manusia, hablu minan nas. Semangat perubahan tentunya tidak hanya menyangkut perubahan sikap dan perilaku kita, perubahan pola pikir dan kerja kita,
tetapi juga amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak hanya berdampak terhadap kesolehan individual, tetapi juga melahirkan kesolehan sosial dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengambil berbagai pelajaran penting selama Ramadan, tentu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Pertama, Ramadan telah memberikan kita sebuah pemahaman akan pentingnya perjuangan dalam kehidupan, yaitu perjuangan dalam mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kita telah merasakan bagaimana nafsu memberikan pengaruh dan godaan yang begitu berat dalam setiap langkah kehidupan kita, agar kita tergelincir dari jalan Allah. Kalau bukan karena perjuangan dan kesungguhan kita di dalam mengendalikan diri, maka pastilah kita akan kalah dalam pertarungan melawan hawa nafsu ini. Kita telah menyaksikan dalam kehidupan ini betapa banyak hawa nafsu yang tidak terkendali telah banyak menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran, membawa bencana dalam kehidupan, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nafsu akan membuat manusia kehilangan akal sehatnya, melahirkan ketamakan dan keserakahan, membuat kerusakan di muka bumi, kemungkaran dan kemaksiatan. Maka jika kita tidak berupaya dalam mengendalikan hawa nafsu, niscaya Allah akan membiarkan kita dalam kesesatan. Bahkan pada akhirnya manusia akan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagaimana Allah mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa basarihi." Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan ia disesatkan oleh Allah atas ilmunya? Rasulullah ketika pulang dari peperangan mengatakan bahwa kalian baru saja pulang dari sebuah peperangan, sebuah jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah jihad akbar itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, jihad yang besar itu adalah seorang hamba melawan hawa nafsunya. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sesungguhnya esensi kemenangan yang dimaksud dalam Idul Fitri itu adalah kemenangan kita di dalam melawan hawa nafsu tersebut. Kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita akan nilai kejujuran dan amanah. Puasa adalah ibadah rahasia, ibadah sirriyah. Tentu berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, zakat, haji dan seterusnya yang terlihat dengan kasat mata. Tetapi puasa tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa dapat melakukan apa saja, bahkan makan dan minum di tempat tersembunyi tanpa seorang pun yang tahu. Tetapi yakinlah bahwa kita tidak akan pernah bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Kamu bisa bersembunyi dari manusia, tetapi kamu tidak akan bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dan kepercayaan adalah nilai-nilai yang sangat penting kita tegakkan dalam kehidupan kita saat ini. Karena dengan nilai kejujuran dan kepercayaan itulah yang akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang berkemajuan. Tanpa kejujuran maka tidak akan ada kemajuan, maka tanpa kepercayaan maka tidak akan ada kemuliaan. Kita butuh pemimpin yang jujur, rakyat yang jujur, pengusaha yang jujur, pedagang yang jujur. Kerusakan yang terjadi pada suatu bangsa selalu dimulai dari hilangnya kejujuran dan kepercayaan yang telah diberikan kepada para pemimpin dan kepada siapa saja yang telah diberikan amanah untuk mengurusi kepentingan rakyatnya. Allah memperingatkan agar kita tidak mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Ketika Ramadan juga mengajarkan kepada kita arti pentingnya kepedulian sosial. Karena dengan puasa seseorang dapat merasakan secara langsung bagaimana rasanya lapar dan haus selama ini dirasakan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Puasa bagi orang yang mampu tentu dalam rangka menjalankan syariat Islam,
Namun puasa bagi orang yang miskin bisa saja karena mereka tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Oleh karena itu puasa Ramadan mestinya melahirkan kesadaran bahwa kita masih memiliki tanggung jawab sosial yang begitu besar, terutama dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin sulit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi Islam telah mengajarkan kepada kita banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk menghadapi ketimpangan sosial. Salah satu di antaranya adalah bagaimana mengoptimalkan penggalangan dana, pemanfaatan zakat, infak, wakaf dan sedekah di lingkungan umat Islam. Allah telah mengingatkan kita agar kita benar-benar menunaikan kewajiban kita sebagai mukmin untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Zakat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan. Bila mana ajaran Islam ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sejarah telah membuktikan bahwa di masa pemerintahan Islam di masa lalu menyaksikan bagaimana zakat telah bisa mengentaskan kemiskinan sehingga tidak ditemukan lagi orang-orang yang terlantar di pinggir jalan, anak-anak yang terlantar karena putus sekolah dan seterusnya. Semoga saja semangat Idul Fitri ini akan menjadikan motivasi kepada seluruh umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang kita kerjakan sepanjang Ramadan pada akhirnya adalah sebuah harapan agar kita di 1 Syawal ini lahir menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai kepribadian yang luhur, yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum perubahan, momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita, momentum untuk menatap masa depan yang lebih baik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya, memberikan kekuatan lahir dan batin serta pertolongan bagi kita semua dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.